pengalamannya ya Iya, kan. kan udah Secara aku kan umurnya separuhnya kamu, dia lebih muda ya tapi kan. mukanya Lebih masih muda aja loh. kayak 20-an. Iya makanya aku kan nol. Oke, fine. Tapi serem banget kan yang kita omongin itu loh tadi, yang di Kalimantan Timur. Iya itu kenapa ya bisa begitu ya? Iya, tapi ya banyak pro kontra sih. Sebenarnya emang dia disantet atau enggak. Kenapa sih Gilang datang-datang teriak? Aduh, gua nggak tahu perut gua kenapa nih. Sembelit. Apa? Bukan. Kamu salah makan? Gilang kamu kenapa? Oh. Kesenengan Aku Gilang. sakit banget. Sini, tante peluk. Gilang, kamu kenapa sih? Aku atit, elutna. Seneng banget loh, ini buat cewek. Gue ini udah lagi ngomongin sama Kak Tessa. Ngomongin soal santet. Jangan-jangan lo disantet sama mantan-mantan siapa gitu karena lo mau nikah. Masa gua kayak gitu nggak mungkin lah, ini gua kayaknya, tapi Salah satu contohnya kalau misalkan orang ini, ayo silahkan diminum sayang. ntar ada isinya ya. Biasa aja sih gitu. Coy, gua nggak mau. Kok lu, Leci, isinya leci. nggak, kok lu hafal banget sih soal itu? Tahu Bentar, orang bentar. jeruk juga. Gua coba cek dulu, bentar, gua coba cek. Nah, udah agak lega. Tadi kejepit berarti. Ada Tessa Kaunang di sini, tepuk tangan dulu dong. Wah, sampai lemes lo. Emang duduknya jauh-jauhan begini. Deketan boleh. Tuh kan, Sini. maunya. Gitu Aku dong, di biar sini penuh apa kenangan gimana? Iya, gitu betul. ngobrolnya, ya Apalagi kan? kita mau ngebahas soal yang... Tunggu bentar, kalian kan gede-gede boxer, gue mesti nambah. Biar agak tinggi Loh, kan. tapi ngomong-ngomong soal pelet, tadi hafal banget pernah dipelet apa gimana? Kita pernah pacaran sama cowok ya, sama cowok gitu kan. Ya cowok kan. Ya iya, terus. Nah terus habis itu ceritanya memang udah tahu dari awal kalau dia tuh ceritanya suka bisa baca orang kayak apa ya, bisa dibilang kayak apa ya, paranormal kayak gitu-gitu. Masa sih gitu. pertama kenalan lo udah... Pertama kenalan jadi gini, jadi nganterin teman yang dia mau nanya inilah itulah, rezeki lah, Konsultasi kerjaan gitu itulah ya. apa gitu. Entah gimana ceritanya, Diana naksir Eke gitu. Oh, oke. Indikasinya lo merasa bahwa itu adalah pelet apa? Ya itu dia kayak susah lepas ya, padahal sebenarnya nggak kerasa apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan jalan sama dia tuh agak seremnya begini. Kalau misalnya jalan sama dia gitu di jalan tol apa terus tiba-tiba dia bilang, ih sebelah kanan tuh ada makhluk mau datang ke sini. Jangan gitu. Serem deh. Pokoknya dia bisa begitu-begitu deh. Iya, kok jadi bikin serem ya? Kan jadi was-was ya? Iya, kalau pacaran pokoknya sama dia? istilahnya gini, maksudnya dia menunjukkan kalau dia punya ilmu lah gitu. Oh, oke. Artis juga. Bukan. Bukan ya? Ketika lo pacaran sama dia, lo kan mengindikasi bahwa dia itu punya ilmu pelet. Ya. Yang kemudian ditujukan kepada lo. Teman-teman terdekat lo merasa gak sih? Karena kan biasanya sahabat-sahabat kayak, lo kenapa sih? Lo kayaknya kena Lebih pelet nih. menjauh. Iya, itu kerasanya kayak dia itu seperti bukan siapa-siapa dan dia tuh tipenya bukan selera gue gitu loh. Tapi kok gue nempel lengket terus sama dia gitu. Kalau kita membahas soal pelet, memelet, atau ilmu gendam, santet, dan lain-lain. Kebetulan gue punya teman. Mudah-mudahan bukan orang yang lo deketin kemarin ya. Bukan lah, udah lama itu. Iya, jadi teman gue ini dia selalu muncul di tempat-tempat tidak terduga. Kadang-kadang dia bisa muncul dari atas, Oh. dia bisa keluar dari dalam tanah, dan Mungkin kadang-kadang... dia kupu-kupu. Mas, kameranya di sono. Bukan, Hah? bukan. Apa sih? Kalau kayak gitu, muncul gitu sih, kalau kirain kayak itu, gitu, bukan. dia lagi ngeliat situasi. Di Oh, tempat ini ada apa aja. Bisa baca ada apa? Sosok Bisa apa? ngeliat ada apa aja. ini bisa ngerasain ini. Bisa, kalau Masnya. ini bisa ngerasain. Itu Ini lagi teman gue. nerawang-nerawang tuh. Kalau saya lebih nyolok melihat. Apa sih? Lu jangan macam-macam. Ya, Mas Aryo apa kabar? Baik. Baik, ini Mas Aryo tepuk tangan dong. Silakan. Apa kabar? Silakan. Mas Aryo silakan duduk, Miss Sosmed boleh di sebelah Iya, sana, boleh. nggak apa-apa. Oke, ini pembahasan kita berpikir secara rasional ya, karena saya sendiri melihat dari sudut pandang saya sendiri. Mas Aryo, tadi pas gua manggil, lu dari mana? Dari tadi. Tadi saya disibukkan jadi ada keingintahuan penunggu di tempat ini untuk Di mana, di dapur? di dalam dia. Itu kan ruangan yang sering gua masukin. Betul. Jadi ada yang mencari perhatian saya mengajak komunikasi. Emang ada apa-apa di dalam sana? Ada. Jadi selama ini Dan gimana? itu dan itu bukan saya sengaja, memang dari makhluk di situ mengajak responsif terhadap serius. Lu bohong kan? Oh kayak gitu, dulu juga begitu. Enggak, bukan begitu, masalahnya itu ruangan sering gua masukin. Dan gua kan walaupun badan gede kayak gini, tapi gua agak sedikit ciut kalau ngomongin soal hal-hal yang berbau mistis. Badan doang gede, betis doang Ya digedein. tadi si Tessa ngomong, katanya dia pernah punya pasangan yang katanya bisa
mainin hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita mau nanya mengenai masalah materi-materi seperti yang tadi dibilang, ada yang bisa ngirimin paku, ngirimin hewan dan lain-lain. Itu materi-materi seperti itu tuh bisa di ronsen gak sih? Karena ada beberapa kasus malah nggak ada apa-apa deh kayaknya. Iya. Kalau menurut pemahaman saya justru yang dibilang kita membahas misalnya teluh atau santet ya. Itu kita cuma menggunakan, di sini saya berbicara bukan sebagai praktisi santet, cuma saya bisa mengobati orang kena santet, otomatis saya juga harus tahu tata cara untuk proses kerjanya gitu. Betul. Jadi bukan berarti santet itu misalnya dikirim paku, dikeluarkan juga timbulnya paku, bukan. Tuh. Cuma Jadi? biasanya ketika orang yang pelaku santet itu menusukkan sesuatu hal misalnya seperti boneka, ditusukkan seperti itu, bukan berarti pakunya itu ada di situ, cuma rasa sakitnya itu yang diambil. Ya. Sari rasa tersebut yang diambil. Itu kita kenal dengan voodoo ya. Ya, sama seperti itu. Sama seperti itu. Iya. Kemudian prosesnya itu seperti apa? Maksudnya ini kan jauh nih jaraknya. Jadi dari seorang praktisi itu sendiri, itu prosesnya gimana sih? Apakah ada bantuan dari makhluk-makhluk lain kah? Ya. Kalau untuk masalah bantuan oleh makhluk-makhluk lain, ketika orang sudah memiliki niat jahat, itu tidak perlu mendatangkan jin atau setan atau sejenisnya. Ketika orang sudah niat jahat, otomatis dia datang sendiri menawarkan jasa, seperti itu. Oh ya? Iya. Jadi sebenarnya seperti ini, pemirsa. Manusia atau makhluk ini semua berkoneksi. Misalnya saya dengan Mbak Tessa, dengan Miss Sosmed. Miss Sosmed, atau dengan siapapun yang ada di sini sebenarnya saling terkoneksi. Oke. Di situ yang diambil jalur bagaimana orang itu melakukan pelet, atau melakukan penyembuhan, atau melakukan santet. Oke. Kalau sudah mengerti, karena material energi frekuensi itu saling ibaratnya kepala kita ini ada antena yang saling terhubung dengan satu sama lain. Baik yang sudah dikenal maupun belum dikenal. Oke. Biasanya menggunakan ketika aktivitas santet itu bisa menggunakan foto minimal. Foto kalau tidak mengenal target yang dituju. Bisa dia minta foto. Foto itu Bisa by foto aja? foto pun cukup. Nama tidak perlu. Jadi ini bekerjanya di alam gaib gitu. Alam non sadar. Alam non Non sadar. sadar. Oke, pertahanan yang paling kuat itu sebenarnya apa? Karena yang kita tahu bahwa ilmu santet itu mungkin kita sebut adalah memiliki hawa negatif. Iya. Ketika dia bertemu, ini kan proses kerjanya sama seperti magnet katanya. Iya, betul. Kalau negatif ketemu positif akan kena. Iya. Tapi kalau negatif ketemu negatif nggak akan kena. Nah, Iya. negatif seperti apa yang bisa menolak santet itu sendiri? Pasrah. Pasrah. Ya. Jadi gini, ketika kita mengalami satu kejadian yang aneh, misalnya ya, misalnya saya keluhan kepala sakit di waktu azan maghrib tiba, itu banyak keluhan. Iya, iya. Ketika azan maghrib tiba, selalu keluhannya pusing. Ketika di luar maghrib itu selesai. Atau ada yang di waktu maghrib itu pusing sampai subuh. Setarnya itu maghrib, selalu maghrib. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Satu tadi yang cara Tessa benar, mental block, enggak ini sakit biasa, ini migrain mungkin. Oh, Ya. positive thinking. Satu sisi, Positive ya thinking. positive thinking. Satu lagi kita pasrah. Oke. Jadi matinya saya hari ini atau besok sama aja. Jadi jangan pernah takut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kita mati, kita apa maupun sejenisnya. Kita pasrahkan ke Gusti Dan Allah. ini kali banyak doa gitu juga. Iya. Banyak doa juga. Luar biasa. Tapi kalau kayak tadi tuh ceritanya Miss Sosmed tuh. Iya, tapi nanti aku mau kasih lihat nih, mau penasaran kan? Tapi sebelumnya Miss mau kasih lihat dulu sihir-sihir dari suku-suku yang ada di dunia. Nih, yang pertama, ada suku Gypsy. Jadi, ini ras misterius yang tersebar di seluruh Eropa dan bagian Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, dia itu cara kerjanya dengan mengambil sesuatu milik kita, entah kancing atau pulpen, dan itu nanti mengucapkan mantra kepada benda tersebut. Dan itu bisa merubah keadaan atau bisa juga kayak ngerjain orang gitu loh. Ini dari Gypsy, suku Gypsy. Yang kedua suku Indian. Suku Indian ini adalah suku bangsa atau kelompok komunitas masyarakat adat di Amerika. Biasanya suku ini melakukan sihirnya dengan cara memanggil arwah. Menggunakan media badan mereka dengan nyanyian atau mantra atau tari-tarian. Yang berikutnya, yang ketiga ini Bulgarian Mystery. Ini kumpulan orang dari Bulgaria. Jadi ini kan mereka sihirnya dianggap paling mengerikan, yang paling ditakuti oleh masyarakat Bulgaria
karena dia mengeluarkan nyanyian. Tapi dengan berjalannya waktu nyanyian ini bukan untuk sihir tapi jadi untuk budaya. Tapi kayaknya semua orang bisa pakai santet deh sekarang, soalnya ada aplikasi baru ya katanya Miss Sosmed. Iya, ada aplikasi baru yang Makasih, kita Alice. tuh bisa isi nama dan segala macamnya secara online. Jadi kita tinggal download aplikasinya, kemudian kita bisa isi nama yang mau disantet. Loh, kok gitu? Penasaran? Isi nama, Gilang. Namanya Ipul, coba Ipul. Karena Ipula lagi nggak ada, jadi aku rela deh jadi targetnya. Jangan yang kamu, Nah, gua aja gua. namanya doang. Gua aja daripada Miss Sosmed, udah biar gua aja yang jadi korban, gua rela. Berarti aku yang nyantet kamu ya, Gilang ya? Jenis santet yang akan dikirim ke gua apa? Silakan. Kejang-kejang sama muntah. Waduh, Mbak. Gak miskin tuh, gak dibaca Yaudah. tuh. Coy, jangan. Masa tiba-tiba gua belum bayar catering? Sadis banget tuh. Berarti satu aja pilihan, kejang-kejang aja deh. Kejang-kejang ya. Kejang-kejang. Nggak, tapi lu jangan Ditulis ya, acting, kita isi jangan ya. acting loh. Kok serem sih? Mbak, ini gak serius kan? Gilang, kamu request dong mau permanen atau enggak? Apa? Santetnya. Request dong. Kalau santet mah jangan permanen, kalau pelet nggak apa-apa permanen sama kamu. Nggak usah dipelet juga, kita mah mau ya Mas Aryo ya. Nanti kita lihat ya, pas kita udah isi, terus muncullah tulisan Apa? target berhasil disantet. Ada tulisannya gitu? Ada gimana? laporannya. Iya. Kalau Ini kirim udah ada SMS hasil. itu kan. Gua kejang-kejang loh, tapi bagian tertentu. Kamu ke belakang dulu sana. Ini udah beneran berhasil Gilang, tapi kamu gak ngerasain apa-apa? Enggak. Tunggu 1 jam lagi. Coy, jangan sampai dong. 1 jam udah kelar acaranya. Dan Nah, ternyata aplikasi ini gak menghasilkan apa-apa, jadi emang cuma main-main bercanda-bercandaan kali ya. iyalah buat seru-seruan. Seruan. Baik kalau begitu pemirsa. Nah, ini kalau kita ngobrolin soal berisik, Sky, berisik. Kalau ngobrolin soal pelet, santet, nanti secara garis besar sudah dijelaskan oleh Mas Haryo. Nah, kalau dari sudut pandang ilmiah itu seperti apa nanti akan dijelaskan juga oleh orang yang berkompeten. Kita akan kembali setelah yang satu ini, stay di rooftop.